Selamat pagi, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan materi tentang motivasi dan perilaku yang beranggotakan Dia Surya Salsabila, Santa Novenia, Tiffany Siska Saputri, Syarnita, Yosua Della Rosa, Leoni Rahmawati, dan Catherine Jasmita. Materi yang pertama yaitu ada motivasi dan perilaku. Impulse gratification bukan merupakan fenomena baru yang ditemukan. Para peneliti telah membahas tentang kepuasan impuls ini selama berabad-abad dan ilmu pengetahuan juga telah memberikan data empiris yang signifikan tentang impulse gratification ini. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Stanford, yaitu penelitian marshmallow, di mana peneliti itu bertanya kepada anak-anak apakah mereka akan segera memakan marshmallow yang ada, atau mereka akan menunggu 15 menit kemudian untuk memakan 2 marshmallow. Dari hasil yang ditemukan, ada beberapa anak yang memilih untuk menunggu, dan yang sisanya memilih untuk segera memakan marshmallow yang ada. Beberapa tahun kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang rela menunggu untuk memakan marshmallow tadi memiliki nilai yang lebih baik, memiliki nilai SAT yang lebih tinggi, memiliki indeks massa tubuh yang lebih rendah, memiliki kesehatan psikologis yang tinggi, dan mereka memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dalam perilaku mereka, contohnya seperti menyalahgunakan narkoba. Di Swedia, terdapat 32% anak yang memiliki tingkat kontrol impulse gratification yang rendah dan mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan hal-hal yang menyimpang atau melakukan kejahatan dibandingkan dengan kelompok anak-anak yang memiliki kontrol impulse gratification yang tinggi. Nah, bagaimana kepuasan impuls itu berkembang? Kepuasan impuls itu berkembang juga ditentukan oleh faktor genetik. Contohnya seperti tingkat kontrol impulse gratification yang juga ditentukan oleh korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas logika dan kesabaran, dan juga striatum ventral yang kemungkinan mengatur tentang mekanisme penghargaan. Bukan hanya faktor genetik, studi lintas budaya juga menunjukkan adanya faktor lain, yaitu faktor ketidakpastian ekonomi. Orang-orang yang tumbuh dengan ketidakpastian ekonomi cenderung lebih impulsif dibandingkan orang-orang yang tumbuh dan mengetahui bahwa mereka aman secara finansial. Ada faktor lain yaitu tradisi keluarga dan juga pendidikan. Berada di sekolah dan menghabiskan waktu di sekolah cenderung mengajarkan orang-orang untuk lebih sabar dan juga menghargai pendidikan dan masa depan mereka. Ada faktor lain juga yang ikut berkontribusi, yaitu faktor sosial dan budaya. Yaitu kita belajar dari orang lain, kita belajar dari tradisi orang lain, dan kita belajar dari pengalaman baik dan buruk dari orang lain. Materi yang berikutnya ada sekilas tentang evolusi. Menurut pandangan evolusioner, motivasi manusia sebagian besar bersifat biologis. Karena variasi genetik, ada beberapa manusia yang cenderung lebih mungkin untuk bertahan hidup dalam kondisi-kondisi tertentu dibandingkan manusia lainnya. Mereka yang bertahan hidup ini akan mewariskan gen menguntungkan mereka kepada keturunan mereka. Perjuangan untuk bertahan hidup ini memotivasi manusia untuk bersaing dan memperebutkan sumber daya langka yang ada. Nah, mereka yang kurang termotivasi untuk bersaing itu akan gagal. Baldwin pada tahun 1991 mengemukakan bahwa prinsip kelangsungan hidup kolektif merupakan bagian dari psikologi orang Afrika yang berkaitan erat dengan tanggung jawab kolektif dan saling ketergantungan yang ada pada orang Afrika. Namun, seorang pemikir kritis akan berpikir bahwa prinsip kelangsungan hidup ini bukan hanya dapat diterapkan pada orang Afrika, tetapi juga bisa diterapkan pada kelompok sosial etnis yang terus hidup di bawah penindasan. Pendekatan evolusioner terhadap motivasi manusia pada umumnya cenderung gagal untuk menjelaskan keragaman motivasi manusia dalam konteks yang berbeda dan mengabaikan pengaruh pilihan dan alasan individu. Materi yang berikutnya ada ilmu sosial, lihat masyarakat dulu. Max Weber pada tahun 1922 menarik garis batas antara masyarakat praindustri dan juga masyarakat modern. Masyarakat praindustri ini masih berkaitan erat dengan tradisi dan juga adat istiadat. Mereka dipandang lebih tua dan juga lebih tradisional. Dalam masyarakat praindustri ini, keinginan dan tindakan orang-orang itu dipandang pantas dan tidak pantas berdasarkan hubungan mereka dengan kebiasaan dan aturan yang ada. Contohnya seperti pasangan yang menikah dalam masyarakat tradisional tidak mungkin untuk mengajukan perceraian karena perceraian merupakan hal yang sangat tidak disukai dalam masyarakat ini.
Sebaliknya, masyarakat modern itu mendukung rasionalitas sebagai pilar motivasi manusia. Contohnya ketika ada pasangan yang ingin memutuskan perceraian mereka atau ingin bercerai, mereka dapat memutuskan atau bercerai. Mengapa? Karena tindakan dan keputusan ini merupakan keputusan yang terbaik yang dapat mereka lakukan. Teori konflik memperhatikan kondisi sosial ekonomi politik terhadap motivasi manusia. Tetapi biar bagaimanapun teori konflik ini tidak mampu untuk menjelaskan aspek lain dari motivasi manusia. Contohnya seperti kesetaraan sosial dan tidak dapat menghentikan agresi dan juga kekerasan. Sebuah studi tentang perempuan yang berkuasa di Cina dan Amerika menunjukkan bahwa meskipun mereka menghadapi hambatan di tempat kerja, mereka tetap dapat melakukan dan mengintegrasikan peran mereka dalam pekerjaan dan juga keluarga dengan baik. Materi yang berikutnya ada dorongan dua gairah, dua mekanisme motivasi universal. Dorongan merupakan suatu kondisi terangsang internal yang mengarahkan individu untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Menurut teori penggerak, orang-orang di seluruh dunia akan cenderung untuk menghargai sesuatu yang tidak mereka miliki. Contohnya seperti orang yang lapar akan lebih cenderung untuk menghargai makanan. Kebutuhan dibagi menjadi dua, ada kebutuhan biologis dan juga kebutuhan sosial. Kebutuhan biologis lebih mengarah kepada perilaku manusia yang bersifat universal. Contohnya seperti kebutuhan makan untuk bertahan hidup. Dan kebutuhan sosial lebih mengarah kepada individu yang membina dan memelihara hubungan. Individu yang termotivasi oleh sebuah kebutuhan dikatakan sedang berada dalam keadaan terdorong. Studi memberikan dukungan parsial untuk teori gairah, yaitu lebih dari 1.000 pria dan wanita di 6 negara mengisi kuesioner tentang penundaan mereka. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin dan kebangsaan di antara negara-negara yang mengisi kuesioner tadi. Secara keseluruhan, hampir 30% responden mengatakan dan melaporkan bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk menunda-nunda. Setengah dari mereka menunda untuk alasan gairah, yaitu mereka percaya bahwa mereka dapat bekerja dan menghasilkan hasil yang lebih baik ketika mereka bekerja di bawah tekanan, dan yang setengahnya lagi merupakan penunda penghindar, yaitu mereka yang percaya bahwa mereka tidak dapat bekerja di bawah tekanan tenggat waktu. Temuan ini menunjukkan bahwa ada mekanisme psikologis universal tentang penundaan. Baik teman-teman, kita ke materi yang selanjutnya yaitu tentang kekuatan alam bawah sadar atau disebut juga dengan psikoanalisis. Nah teman-teman, jadi konsep sentral psikoanalisis itu awalnya dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Nah, isi konsepnya tersebut adalah bahwa konsep perkembangan adalah ketidaksadaran, lalu ketidaksadaran adalah tingkat kesadaran yang berisi pikiran, perasaan, dan juga ingatan yang mempengaruhi kita tanpa kesadaran kita dan juga kemampuan kita untuk sadar sesuka hati. Lalu manusia itu dilahirkan dari dua dorongan dasar teman-teman. Yang pertama itu naluri untuk hidup dan juga keinginan untuk mati. Nah, semua kecenderungan yang berusaha mengintegrasikan esensi kehidupan seperti cinta, suka, membantu, peduli, membangun, dan juga mencipta, yaitu didorong oleh naluri untuk hidup ya teman-teman. Lalu keinginan kematian mewakili semua kecenderungan ke arah agresi dan kematian. Untuk bertahan hidup, individu cenderung menghancurkan benda asing dan juga orang-orang. Nah, lalu kita masuk ke dalam kepribadian individu nih teman-teman. Jadi, kepribadian individu itu terdiri dari 3 komponen yang bagian utama. Nah, utama ini yang paling primitif itu adalah ID. Jadi, ID itu adalah komponen kepribadian yang mengandung dorongan-dorongan bawaan dalam atau seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dorongan untuk mati dan juga untuk naluri hidup nih teman-teman. Dan yang mencari kepuasan secara langsung dari dorongan-dorongan tersebut merupakan prinsip untuk kesenangan. Lalu ego ialah komponen yang berisikan batasan-batasan, lalu juga ada super ego yang menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil setelah melewati ID dan juga ego. Lalu di sini saya ingin mengambil contohnya yaitu pada tingkah laku bayi yang baru lahir teman-teman. Tentunya bayi di semua budaya tidak menyadari aturan sosial jika baru lahir ya teman-teman. Lalu secara bertahap, pertumbuhan anak dihadapi semakin banyak pengatur perilakunya.
yang muncul berupa batasan. Nah, biasanya batasan yang sangat ketat dikarenakan pada pengembangan minat dan juga pada tadi minat seksual dan juga pada impulsif agresif. Hal ini menunjukkan awal perkembangan superego, tingkat kepribadian yang bertindak sebagai panduan moral menahan impuls asing, teman-teman. Nah, superego mewakili nilai-nilai dan budaya standar masyarakat ditransmisikan kepada anak melalui orang tua dan juga orang dewasa. Nah, dalam psikoanalisis terdapat beberapa studi psikoanalisis yang dikembangkan, terutama dalam lingkungan budaya barat yang berorientasi pada individualisme, pemikiran rasional, atau yang biasa disebut sebagai pemikiran yang masuk akal atau yang bisa logis seperti itu, serta pilihan yang bebas. Lalu salah satu pengikut yang paling menonjol pada tradisi psikoanalitik yaitu adalah Carl Jung. Jadi Carl Jung itu ialah salah satu psikolog pertama yang mengkritik pandangan dunia etnosentris psikologi barat. Nah, dia menghadapi berbagai pendapat yang tersebar luas saat itu bahwa tipe pemikiran perilaku Eropa jauh lebih unggul daripada tipe tindakan dan pengalaman dari Asia maupun Afrika. Jadi orang Eropa pada kenyataannya itu hanya mengejar kelompok etnis lain yang dunia psikologisnya lebih kaya dan lebih kompleks daripada yang dipikirkan oleh orang Eropa. Nah, di sini menurut Jung itu dia berpikiran bahwa dunia barat hampir secara eksklusif didasarkan pada rasionalitas dan perlu berhubungan dengan pandangan yang lebih dalam tentang diri dan budaya lain. Contohnya aja seperti kayak ada mitos, lalu ada dongeng, lalu ada tahayul, dan okultisme. Jadi okultisme itu adalah kayak kepercayaan pada kekuatan atau kayak seperti kekuatan gaib. Lalu psikologi kontemporer ini saat ini secara umumnya menerima dorongan Jung untuk mengembangkan pendekatan lintas budaya yang inklusif terhadap pengetahuan psikologis. Baik teman-teman, kita ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang Nah, jadi teman-teman, pelapor psikologi humanistik itu ialah Abraham Maslow. Jadi yang mengemukakan bahwa manusia memiliki sejumlah kebutuhan bawaan yang disusun dalam hierarki berdasarkan potensi-potensinya. Nah, jadi Maslow mengelompokkan kebutuhan ini ke dalam 5 kategori, 5 tingkat kategori. Yang pertama fisiologis, lalu ada juga keamanan, lalu ada cinta, harga diri, hingga pada yang paling tingkat tertinggi yaitu aktualisasi diri, teman-teman. Nah, menurut Maslow, begitu seseorang individu telah memenuhi kelompok kebutuhan pada tingkat tertentu, dia dapat maju ke tingkat hierarki berikutnya yang belum ia capai. Jadi Maslow juga di sini mencatat bahwa ketika individu naik hierarki kebutuhan, mereka menjadi kurang seperti binatang dan lebih humanis, teman-teman. Nah, ia juga berkata jika orang tersebut telah memenuhi kebutuhan mereka dalam 4 tingkat, maka selanjutnya dia berada dalam posisi untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang tertinggi, yaitu tadi yang telah saya jelaskan bahwa tingkat tertinggi itu adalah aktualisasi diri. Nah, menurut Maslow juga, begitu orang memasuki dunia aktualisasi diri, mereka menjadi berbeda secara kualitatif dari mereka yang diam berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka yang lebih mendasar, yaitu lebih sebelum mencapai kebutuhan aktualisasi diri tadi. Jadi, kehidupan orang yang mengaktualisasi diri ini diatur dengan mencari apa yang disebut dengan nilai-nilai, teman-teman. Jadi nilai-nilai tersebut seperti nilai kebenaran, lalu juga nilai kebaikan, nilai keindahan, keunikan, keadilan, juga pada nilai kebermaknaan, teman-teman. Lalu, salah satu ciri khas dari individu jika sudah mencapai pada mengaktualisasikan diri, ia sering mencapai puncak pengalaman berlanjut, yaitu kebahagiaan, optimisme, dan harmoni batin yang berkala dan mendalam, serta juga berkreativitas seperti itu. Nah, saya mengambil contoh kebudayaan yang menyangkut nih teman-teman. Jadi, kebudayaan ini contohnya terjadi pada kebudayaan Hindu dan juga Buddha. Nah, jadi mereka memiliki tradisi untuk mempersiapkan individu agar berlatih untuk mencapai momen kebahagiaan murni ini. Jadi, contohnya ini adalah teknik meditasi nih teman-teman. Yang mereka gunakan umumnya mendorong individu dari kata orang lain
dan lebih fokus kepada dirinya tanpa harus mendengarkan perkataan orang lain yang mungkin bisa malah menjatuhkan mereka. Lalu pengalaman ini biasanya melibatkan orang lain dan keterlibatan sosial yang konsisten. Nah, pengalaman puncak memperkuat diri sendiri bagi mereka adalah seperti memberi orang pemahaman diri yang lebih baik, dan begitu orang memiliki pemahaman diri yang lebih baik, sehingga mereka menjadi untuk termotivasi untuk mencari lebih banyak pengalaman puncak lainnya. Selanjutnya, belajar dan motivasi. Pada teori pembelajaran dalam psikologi yang terkait dengan tradisi behaviorisme, mengatakan bahwa individu sadar akan pola pikir mereka sehingga dapat mengontrol dan memotivasi perilakunya, termasuk mengetahui keinginannya dan berupaya untuk mencapainya. Misalnya, individu belajar untuk tahu apa yang mereka inginkan, dapat berupa penghargaan, penguasaan, ataupun afiliasi, dan berpikir gimana caranya untuk mencapai itu. Nah, untuk mencapai keinginan tersebut diperlukan motivasi atau dorongan. Nah, motivasi ini ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi intrinsik itu di mana kita melakukan aktivitas untuk memenuhi kesenangan dan kepuasan diri kita sendiri. Misalnya, kita mau kenalan sama seseorang. Kenapa pengen kenalan? Dorongan apa sih yang membuat kita pengen kenalan? Oh, aku pengen kenalan sama dia. Biar aku seneng, biar rasa penasaranku itu terpuaskan. Nah, itulah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik itu kebalikannya, yaitu motivasi dari luar. Yang tadi kan dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang ini bukan dari dalam diri kita sendiri. Misalnya gini, aku pengen kenalan sama dia. Kenapa? Ya, karena kalau aku kenalan sama dia, aku dipuji keren atau aku dapat hadiah gitu. Jadi perilaku kenalannya itu dilakukan karena dorongan dari luar, yaitu pujian dan hadiah dari orang lain gitu. Konsepnya mudah dipahami ya teman-teman. Yang agak rumit untuk dipahami itu manusianya, karena tiap orang itu beda-beda kan. Apalagi dari latar belakang budaya yang berbeda, juga menjadikan manusia itu beda-beda juga. Itulah kenapa para psikolog itu punya harapan untuk menetapkan beberapa prinsip ilmiah yang universal untuk menjelaskan tentang perilaku yang dapat berlaku di budaya apapun. Nah, hadirlah behaviorisme gitu. Slide berikutnya. Nah, selanjutnya wortel dan lidah sapi, preferensi lapar dan makanan. Nah, kita tahu ya teman-teman bahwa makan adalah bentuk pertahanan hidup terlepas dari budaya apapun. Kita itu harus makan untuk dapat bertahan hidup. Nah, itu berlaku bagi semua orang ya, nggak hanya dari agama tertentu, suku tertentu atau budaya tertentu saja yang makan, tapi semua orang. Kenapa? Karena rasa lapar itu kebutuhan biologis, jadi sudah bawaan gitu, sehingga makanan dicerna untuk keberlangsungan hidup. Nah, sedangkan keinginan makan itu didorong oleh kebutuhan fisiologis, yaitu apa? Proses kimia tubuh dan aktivitas hipotalamus di dalam otak, yang kemudian muncul respon terhadap stimulus eksternal yang sudah dipelajari. Nah, kelaparan itu bersifat biologis kan? Nah, itu merupakan suatu kesamaan lintas budaya dalam preferensi makan. Misalnya, semua orang terlepas dari budaya apapun, ini ya, semua orang berarti kan, semua orang itu akan mengeluarkan air liur ketika melihat makanan yang menarik gitu kan. Tetapi ada keunikan preferensi atau kecenderungan terhadap rasa tertentu. Misalnya, bagi kebanyakan anak-anak, permen itu produk makanan yang digemari oleh mereka gitu. Nah, tapi pada umumnya dalam menciptakan preferensi rasa tertentu itu dipengaruhi oleh pengalaman individu itu sendiri. Misalnya, jika seseorang terus-terusan diberi makanan yang sangat asin gitu ya, dia akan cenderung memiliki keinginan yang lebih terhadap rasa asin daripada orang lain. Bisa saja kalau asinnya itu biasa aja, normalnya gitu ya, itu malah dia ngerasa nggak berasa gitu loh.
karena terlalu sering makan yang asin banget gitu. Biasanya ada ini beberapa masyarakat tertentu yang seperti ini. Nah, pada umumnya norma dan tradisi budaya itu mengatur kebiasaan makan, menentukan apa yang dianggap enak atau hambar, dan menetapkan tabu sosial pada makanan ataupun produk makanan tertentu. Misalnya, di beberapa negara Eropa dan Asia, lidah sapi itu makanan yang enak, lezat gitu. Sedangkan bagi kebanyakan orang Amerika Utara, lidah sapi itu rasanya aneh gitu. Contoh lain, orang Muslim bisa makan daging sapi, tapi orang Hindu kan enggak gitu. Contoh lain lagi, ada budaya di mana boleh makan daging anjing atau babi gitu, tapi di budaya lain enggak boleh, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, nah, ketika kelaparan menyebabkan distres, yaitu gangguan makan. Nah, eating disorders atau gangguan makan ini lebih sering dialami oleh orang barat, terutama wanita muda yang tinggal di masyarakat industri dengan tingkat prevalensi anoreksia nervosa sekitar 0,1% sampai 6% pada wanita, sedangkan bulimia nervosa sekitar 0-2% pada pria dan pada wanita 0,3% sampai 7%. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwa anoreksia nervosa dan bulimia nervosa itu adalah gangguan yang mengancam jiwa, yang dimana 90% dialami oleh wanita. Kenapa? Karena mereka yang disibukkan dengan berat badan dan gangguan makan, yang pengen banget tubuhnya itu ideal gitu ya, mereka akan diet gitu, akan nahan lapar, puasa, bahkan memuntahkan makanannya untuk mempertahankan berat badan yang diharapkan. Nah, menurut DSM-5, norma budaya berpengaruh pada apakah seseorang sibuk dengan keinginan tubuh kurus dan memiliki ketakutan yang intens untuk menambah berat badan atau tidak. Misalnya, saat ini dalam budaya barat, ramping adalah aspek utama dari daya tarik yang meningkatkan rasa feminitas. Terkadang model budaya kecantikan atau tren mode dan tekanan dari teman sebaya juga dapat membuat orang tuh menciptakan citra diri gemuk dan tidak menarik gitu. Nah, dalam banyak budaya tradisional, daya tarik itu dikaitkan dengan bentuk tubuh. Misalnya, yang menarik itu bentuk tubuh yang lebih kecil dan kurus, sedangkan bentuk tubuh yang bulat dan besar itu dikaitkan dengan stereotip istri dan ibu yang berusaha dihindari oleh banyak wanita muda. Jadi kadang wanita-wanita muda itu kalau dibilang, ih tubuhnya kok kayak ibu-ibu gitu, itu maksudnya lebih besar gitu loh. Jadi mereka, para wanita muda itu lebih seneng kalau dibilang tubuhnya itu kurus. Nah gitu. Next. Nah, selanjutnya tentang istilah anoreksia. Jadi istilah anoreksia ini diperkenalkan pada tahun 1874. Tetapi beberapa sumber medis mengungkapkan terdapat gejala pada orang-orang di abad ke-18 dan lebih awal. Serta istilah anoreksia dan bulimia sendiri meluas selama abad ke-20. Jadi, anoreksia itu bukan gangguan yang baru muncul. Memang gejala-gejalanya sudah diketahui, cuma istilahnya saja yang baru diperkenalkan pada tahun 1874. Lalu ada istilah yang dikemukakan oleh Bell pada tahun 1985, yaitu holy anoreksia. Nah, apa nih yang holy tapi anoreksia? Nah, jadi holy anoreksia ini sesuatu yang menggambarkan suatu penolakan makanan yang disertai keyakinan berpantang makan terkait dengan kekuatan ilahi. Jadi orang-orang yang holy anoreksia ini puasa yang ekstrim dan percaya bahwa itu adalah jalan spiritual untuk membersihkan jiwanya gitu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kemenangan dan harmoni, motivasi, prestasi. Seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang terus berjuang untuk suatu pencapaian dan keunggulan. Misalnya, menghasilkan mahakarya dari kreativitas individu itu sendiri. Untuk contohnya sendiri, kita bisa lihat seperti piramida di Mesir, kemudian Menara Eiffel di Paris, dan semacamnya.
Selain itu, dalam situs-situs olahraga, jika teman-teman memperhatikan, maka teman-teman akan menemukan banyak situs olahraga terlihat atlet-atlet itu menampilkan profil dari berbagai latar belakang nasional, agama, dan juga etnis untuk bersaing menunjukkan keunggulannya masing-masing. Semua hal tersebut merupakan kebutuhan prestasi, yang mana merupakan kebutuhan sosial yang mengarahkan individu atau seseorang untuk terus berjuang demi keunggulan dan pencapaian. Selanjutnya, kita akan melihat berbagai studi mengenai motivasi berprestasi. Muncul suatu pertanyaan bahwa apakah sebenarnya manusia itu dilahirkan sudah dengan motivasi prestasi? Nah, studi dari McClelland itu menunjukkan bahwa motivasi berprestasi itu sebenarnya bisa dipelajari di masa kanak-kanak. Nah, motivasi berprestasi ini didapat dari orang tua yang menekankan pada keunggulan dan menunjukkan imbalan emosional pada anak-anak mereka yang meraih prestasi tinggi. Misalnya, dalam sebuah keluarga di mana terdapat orang tua dan juga anak yang memiliki prestasi tinggi, anak tersebut memiliki misalkan kita katakan peringkat 1 di kelasnya. Nah, maka orang tua itu akan cenderung memberikan imbalan emosional berupa misalkan perhatian atau kasih sayang kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut akan memunculkan motivasi untuk memiliki prestasi yang lebih supaya bisa mendapatkan imbalan emosional yang lebih dari orang tuanya. Selanjutnya, kita akan melihat berbagai studi mengenai motivasi berprestasi. Survei lintas kultural di 9 negara menemukan bahwa sindrom kultural tertentu ternyata berkaitan dengan perkembangan ekonomi negara. Hal ini dapat dilihat melalui proyek antar negara yang dilakukan oleh Fernham dan kawan-kawannya yang melibatkan 12.000 orang partisipan menunjukkan ternyata ada hubungan kuat antara motivasi prestasi individu terhadap sikap daya saing. Nah, semakin kuat daya saing yang dimiliki oleh individu, maka motivasi berprestasinya itu akan semakin kuat. Akibatnya, angka pertumbuhan ekonomi pun semakin meningkat. Sedikit dari ilmuwan itu mempercayai bahwa perkembangan ekonomi itu dapat mengubah sindrom kultural, sementara ilmuwan-ilmuwan lainnya menekankan bahwa sindrom kultural itulah yang mendorong perkembangan ekonomi. Tapi, studi yang terbaru ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan dua arah antara perkembangan ekonomi dan juga perubahan kultural atau sindrom kultural tadi. Untuk contohnya sendiri bisa kita lihat di 2 negara, yaitu misalkan Jepang dan Hong Kong, di mana kedua negara ini merupakan kedua negara yang sukses jika kita lihat dari segi perekonomiannya. Dan ternyata kedua negara ini sama-sama menopang dinamika kerja Konfusian yang merupakan gejala kultural yang terwujud dalam kegigihan untuk mencapai tujuan ekonomi, stabilitas sosial, kehati-hatian dan penghematan, dan mempromosikan loyalitas atau kesetiaan dan kepercayaan dengan menekankan pada apa yang dinamakan dengan perasaan malu. Dan ternyata begitu juga dengan negara Cina yang sudah mendukung nilai-nilai dinamika kerja Konfusian ini sejak 20 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan membahas mengenai apa yang dinamakan dengan motivasi kesuksesan individualis dan juga motivasi kesuksesan kolektivis. Perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu karakteristik dalam motivasi prestasi adalah entrepreneurship. Adapun data dari sampel Amerika menunjukkan terdapat perbedaan entrepreneur dan non-entrepreneur dalam 4 karakteristik psikologis. Nah, sekarang kita bisa lihat 2 pepatah yang ada pada slide. Yang pertama adalah pepatah dari Hongaria yang mengatakan bahwa ketika ambisi berakhir, maka kebahagiaan akan muncul. Sedangkan pepatah yang kedua adalah pepatah yang berasal dari Cina yang mengatakan bahwa rasa sakit akibat jatuh terasa paling ringan bagi mereka yang terbang rendah. Nah, dari 2 pepatah ini, kita bisa melihat dan mengetahui bahwa mungkin kedua orang yang membuat pepatah ini memiliki perkembangan motivasi prestasi yang berbeda. Dari pepatah yang pertama kita bisa lihat bahwa terdapat motivasi untuk unggul dan sukses. Sedangkan yang pepatah kedua itu kita bisa lihat bahwa individu sudah berbahagia
dengan apa yang sudah dia dapatkan sehingga dia tidak membutuhkan pengakuan lagi dari orang lain. Tetapi jika kita melihat dari kedua pepatah ini yang menunjukkan orientasi prestasi yang berbeda, yang satu tinggi dan yang satu rendah, kemudian akan muncul pertanyaan, apakah berarti dari dua pepatah ini menunjukkan bahwa terdapat negara dengan orientasi prestasi yang tinggi dan orientasi prestasi yang rendah? Mari kita cek di slide selanjutnya. Nah, dalam slide kita bisa lihat yang pertama ada motivasi kesuksesan individualis, yang mana merupakan motivasi yang mempengaruhi sikap dan tindakan individu atau seseorang dan diarahkan untuk mencapai tujuan personal atau tujuan pribadi. Nah, sedangkan untuk motivasi kesuksesan kolektivis merupakan sebaliknya, yaitu mengarahkan individu atau seseorang untuk berhubungan dengan orang lain, di mana kontribusi individu ini akan bermanfaat untuk anggota kelompok dan bagi masyarakat tertentu. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa setiap masyarakat di suatu negara itu menentukan standar keunggulan dan tipe tujuannya, yaitu tujuan individualis maupun kolektivis yang harus mereka kejar. Nah, untuk tipe motivasi individualis ini lebih cenderung akan menonjol di kalangan orang-orang yang mengadopsi kultur barat seperti negara-negara Eropa, seperti Amerika, kemudian Jerman, kemudian Prancis, dan negara-negara Eropa yang lainnya. Sementara untuk tipe kolektivis akan lebih menonjol digunakan di negara-negara kultur timur, seperti yang bisa kita lihat Jepang, kemudian Cina, Korea, dan sebagainya. Contohnya itu, misalkan kita bisa lihat di negara Jepang ya, di mana perjuangan individu untuk bisa mencapai kesuksesan itu lebih sering dimotivasi oleh perhatian dan reaksi dari orang lain ketimbang mengejar kepuasan dari pribadi. Jadi orang-orang Jepang itu kalau misalkan kita lihat kan mereka tuh berusaha tekun dan ulet untuk mencapai kesuksesan itu karena termotivasi oleh menginginkan perhatian ataupun ingin melihat reaksi bagus dari orang lain terhadap diri mereka daripada untuk fokus mengejar kepuasan personal atau kepuasan pribadi. Nah, untuk contoh lainnya sendiri kita bisa lihat di bidang pendidikan di mana telah dilakukan studi perbandingan atau studi komparatif antara siswa SD di Cina dan siswa SD di Amerika. Dan ternyata ditemukan bahwa pada kisaran yang sama dalam sampel yang dipelajari itu ada dua tipe orientasi prestasi. Cina itu kan digambarkan sebagai negara yang menekankan pentingnya kerukunan antar manusia, kemudian kesederhanaan, dan juga kerjasama. Karena itulah, sampel dari siswa Cina ini akan memiliki orientasi ego yang lebih rendah dibandingkan sampel siswa di Amerika Serikat. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, dari studi ini didapat bahwa hal ini salah satunya itu disebabkan oleh sistem pendidikan yang ternyata berbeda dalam hal seleksi dan persaingan di Cina dan di Amerika. Untuk mencapai suatu kesuksesan, di Cina itu menekankan bahwa seseorang harus bisa lebih baik daripada orang lain, terutama dalam hal nilai. Karena itulah, kesuksesan dalam persaingan dengan siswa lain untuk mendapatkan hasil nilai yang bagus merupakan dasar motivasi dari siswa SD di Cina. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, tetap fokuskan perhatian kalian and keep on watching karena selanjutnya masih ada materi motivasi agresi dan kekerasan yang akan dibawakan oleh Sharon. Sekarang kita masuk ke motivasi agresif dan kekerasan. Keinginan untuk menyakiti atau melukai orang lain disebut dengan motivasi agresif. Pelecehan fisik, serangan verbal, balas dendam, permusuhan, dan banyak bentuk perilaku agresif lainnya merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Motivasi agresif memiliki banyak akar dan penyebab yang tidak dapat dijelaskan dengan satu teori saja, karena psikologi lintas budaya melihat hal ini untuk mengembangkan dan menggabungkan data yang ada menjadi pandangan komprehensif yang memperhitungkan berbagai faktor psikologis, politik, biologis, dan sosial ekonomi yang terkait dengan motivasi perilaku dan agresif.
Agresi diperkuat secara positif ketika tindakan agresif memiliki nilai utilitarian dan mendukung kinerja kekerasan. Utilitarianisme merupakan suatu paham etnis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, dan merugikan. Individu dalam kasus tersebut dapat memperoleh kekuasaan dan kontrol, memperoleh sumber daya material, atau melawan provokasi. Ditemukan misalnya bahwa anak-anak dari negara yang sama dibesarkan dalam lingkungan sosial yang berbeda dapat menunjukkan pola agresif yang berbeda pula. Sebuah penelitian terhadap anak-anak dari 2 wilayah Meksiko menemukan bahwa mereka yang tinggal di kota dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi melakukan tindakan agresif 2 kali lebih banyak daripada mereka yang tinggal di kota lain dengan tingkat kekerasan tinggi yang cenderung mendorong anak-anak untuk agresif dan merespon kekerasan dengan tindakan pembalasan. Studi ini memberikan contoh penyebab 2 arah. Di satu sisi, kondisi sosial yang berbahaya mendorong orang tua untuk melakukan kekerasan dengan membela diri. Di sisi lain, dorongan perilaku agresif menciptakan iklim sosial tertentu yang memungkinkan tindakan agresif baru. Studi ini menunjukkan sedikit tentang mengapa ada anak-anak dan orang dewasa yang tidak menanggapi agresif dengan agresif baru dan memilih untuk mempertahankan perilaku non-kekerasan sepanjang hidup mereka. Staub pada tahun 1996 menyelidiki beberapa faktor perilaku agresif dalam berbagai kelompok budaya. Di antara faktor-faktor tersebut adalah riwayat diskriminasi, paparan kekerasan, sikap terhadap otoritas, pemenuhan kebutuhan kasar, kurangnya pendidikan, perlakuan kasar, keluarga yang kasar, dan pengangguran. Kekerasan meningkat di lingkungan hitam dan putih dengan populasi yang sebagian besar miskin. Hal ini terjadi karena masyarakat miskin lebih agresif daripada kelompok sosial lainnya. Masyarakat yang mengembangkan nilai-nilai materialitas dalam anggotanya memiliki pola pikir bahwa kesuksesan pribadi ditentukan oleh banyaknya uang yang dihasilkan dan memiliki kekuasaan. Dengan semua kemungkinan yang terjadi, keberhasilan ekonomi dan sosial yang ada bagi setiap orang, seseorang tersebut mungkin mengalami perasaan tidak berdaya dalam memanfaatkannya yang dapat menyebabkan frustasi dan agresif. Selain itu, jika seseorang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, maka rasa frustasi dapat dengan mudah disalurkan melalui berbagai perilaku kekerasan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat membawa seseorang lebih dekat dengan sekelompok orang atau sebuah geng. Inilah penyebab mengapa terdapat banyak geng Hispanik di kota-kota Amerika Serikat, bahwa karena perubahan sosial yang cepat dalam kehidupan kaum muda, keterikatan tradisional dengan keluarga mudah hancur dengan cepat. Akibatnya, banyak anak muda yang mencari afiliasi dan keterikatan di tempat lain, dan beberapa dari mereka akhirnya menjadi anggota geng. Salah satu pandangan kontemporer tentang agresi dipengaruhi oleh hipotesis frustasi agresif. Teori ini menggambarkan agresi sebagai respon yang dominan terhadap frustasi. Dengan menggunakan asumsi ini, banyak ilmuwan sosial berusaha menjelaskan akar dari perilaku agresif dalam berbagai keadaan yang membuat frustasi, seperti kemiskinan, keluarga berantakan, migrasi, urbanisasi, pengangguran, dan diskriminasi. Di antara faktor psikologis yang terkait dengan agresi, peneliti sering menyebutkan mengenai harga diri. Asumsi bahwa tingkat harga diri yang rendah terkait dengan frekuensi perilaku kenakalan yang tinggi dan dipertimbangkan oleh beberapa peneliti. Agresivitas juga dapat dikaitkan dengan rendahnya kompetensi sosial anak dengan teman sebayanya, karena tanpa memiliki kompetensi tersebut, anak tidak akan tahu bagaimana menegosiasikan konflik, menyelesaikan situasi yang sulit, mengontrol emosi, dan menginterpretasi emosi orang lain. Psikolog kelahiran Kanada yaitu Albert Bandura yang lahir pada tahun 1925, bekerja di Universitas Stanford dan menerbitkan buku Pembelajaran Sosial dan Pengembangan Kepribadian pada tahun 1963. Lalu pada awal tahun 1960-an, Bandura dan rekan-rekannya melakukan serangkaian eksperimen yang mendapat pengakuan global sebagai eksperimen boneka Bobo, atau Bobo itu adalah mainan tiup setinggi 5 kaki yang terbuat dari vinil, dan ketika didorong atau dipukul, mainan itu akan jatuh dan kembali ke posisi yang tegak.
Dalam eksperimen ini, anak laki-laki dan perempuan berusia antara 3 sampai 6 tahun diperlihatkan berbagai mainan, termasuk boneka Bobo, dan diajak bermain dengan mainan tersebut. Dalam beberapa skenario eksperimental, anak-anak berada di ruangan dengan orang dewasa atau anggota tim yang menendang, meninju, dan menyerang boneka secara verbal. Dalam kasus lain, anak-anak akan menonton film di mana orang dewasa akan menyerang boneka itu. Maka, hasil penelitian menunjukkan anak-anak yang terkena kekerasan langsung dan tidak langsung secara signifikan lebih mungkin untuk mengekspresikan agresi terhadap boneka Bobo daripada anak laki-laki dan perempuan yang tidak melihat tindakan kekerasan selama percobaan. Eksperimen ini telah direplikasi berkali-kali di banyak negara. Namun, hasilnya serupa, yaitu anak-anak belajar kekerasan melalui peniruan dengan mengamati perilaku orang dewasa. Studi ini memusatkan perhatian dari kalangan profesional dan publik terhadap kekerasan dalam film dan media, serta dampaknya terhadap anak-anak dan orang dewasa. Budaya dan seksualitas. Istilah seks mengacu pada karakteristik anatomi dan fisiologis atau fitur laki-laki dan perempuan. Hormon dan bahan kimia dalam tubuh dapat menentukan dinamika gairah seksual dan pengalaman psikologis yang terkait. Mulbirne tahun 1982. Nah, dengan demikian, motivasi seksual atau motivasi untuk melakukan aktivitas seksual tentu diatur sebagai oleh fisiologis manusia. Namun, gen, hormon, dan faktor biologis lainnya hanya mengubah kemungkinan terjadinya perilaku seksual tertentu. Budaya seks sangat bervariasi di seluruh dunia dan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, ideologi, politik, dan moral yang dikembangkan oleh masyarakat. Apa yang dianggap seksual ditentukan oleh kombinasi faktor biologis, psikologis, dan budaya. Nah, di sini contohnya, survei lintas budaya menunjukkan bahwa pria lebih suka menikahi yang lebih muda, menarik secara fisik, dan memiliki potensi reproduksi yang lebih tinggi. Sedangkan wanita lebih suka menikahi dengan pria yang lebih tua dan kaya raya, yang unggul dalam menyediakan sumber materi dan status sosial untuk keluarga. Dalam universal, perilaku kawin dapat dijelaskan dalam istilah adaptif. Misalnya, stabilitas perkawinan di seluruh dunia dikaitkan dengan kesuburan. Semakin banyak anak, maka kemungkinan kecil terjadinya perceraian. Selain itu, perceraian hampir di setiap budaya diprediksi oleh ketidaksuburan dan perselingkuhan. Keduanya dapat menghambat kebugaran individu, menurut Lucas et al. Tahun 2008. Orang-orang yang tumbuh di lingkungan yang lebih membatasi secara seksual seringkali enggan untuk memberikan informasi apapun tentang seks. Nah, nilai-nilai seksual yang mengatur motivasi seksual bisa berbeda-beda antar budayanya. Nah, di sini contohnya merupakan budaya non-tradisional. Kesucian atau yang tidak mengalami pengalaman dengan hubungan seksual tidak dianggap sebagai nilai yang sangat penting di negara-negara seperti Swedia, Denmark, Jerman, ataupun Belanda. Nah, sedangkan budaya tradisional pada negara-negara seperti Cina, Iran, India, dan lainnya menjaga kesucian itu penting, terutama untuk posisi perempuan dalam masyarakat, menurut Halonel dan Santrok tahun 1995. Budaya seks tradisional mendukung aturan ketat mengenai ekspresi seksualitas antar anggotanya. Budaya juga cenderung menekan ekspresi seksualitas. Contohnya, budaya seks tradisional bagian Afrika dan Timur Tengah, banyak orang melakukan sunat perempuan yang diyakini bahwa membantu menjaga seorang gadis tetap suci, bersih, dan bebas dari hasrat seksualitas. Dalam beberapa budaya, prosedur ini dianggap religius. Di Amerika Serikat, sebelum tahun 1900-an, sunat perempuan dipraktikkan, tetapi hanya beberapa orang saja.
Nah, sebaliknya, budaya seks non-tradisional umumnya mengizinkan berbagai bentuk perilaku seksual. Di negara-negara seperti Belanda, Swedia, Rusia, Australia, Denmark, dan beberapa negara lainnya, seks tidak membawa misteri, rasa malu, dan konflik seperti dalam budaya tradisional. Terdapat dijelaskan pada tabel 7.2. Banyak orang yang hidup dalam budaya seks tradisional dapat mengekspresikan sikap dan perilaku yang lebih umum pada budaya. Sebaliknya, dengan budaya seks non-tradisional, sosialisasi, keluarga, sikap, pengalaman masa dewasa, dan banyak faktor lingkungan lainnya mempengaruhi seksualitas individu, termasuk pemikiran tentang seks, frekuensi seksualitas, dan jenis aktivitas seksualitas. Nah, di sini terdapat tabel mengenai jenis budaya seks dan sikap umum terhadap seks. Nah, ekspresi seksualitas pada seks tradisional di sini sangat diatur, sedangkan budaya seks non-tradisional agak diatur. Nah, seks pranikah pada budaya seks tradisional dilarang dan ditolak, sedangkan budaya seks non-tradisional agak ditoleransi, dan seterusnya. Orientasi seksual adalah sebuah kontinum dengan yang merasakan aseksual di satu ujung spektrum dan mereka yang merasa hiperseksual di ujung lain spektrum. Nah, di sini aseksual adalah kurangnya ketertarikan seksual pada orang lain dan berkurangnya minat dalam aktivitas seksual. Aseksual juga dapat dilihat sebagai kurangnya orientasi seksual seseorang. Nah, berikutnya homoseksualitas. Homoseksualitas di sini merupakan ketertarikan romantik atau seksual antar orang-orang dengan jenis kelamin atau jenis kelamin yang sama. Selanjutnya yaitu heteroseksualitas. Heteroseksualitas merupakan ketertarikan romantis atau seksual individu kepada orang-orang dari lawan jenis atau jenis kelamin. Selanjutnya, biseksual. Biseksualitas di sini yaitu ketertarikan romantik atau seksual terhadap pria dan wanita. Nah, ini ada beberapa contoh istilah lintas budaya yang berada di Amerika Serikat. Nah, istilah pertama yang digunakan itu adalah homoseksual. Awalnya, semua itu membawa konotatif yang negatif. Dan kemudian secara bertahap itu diganti menjadi istilahnya itu gay dan lesbian. Ini pada tahun 1970-an. Nah, pada tahun ini semua itu sudah menjadi umum yang namanya gay dan lesbian. Lalu pada akhirnya abad ke-20 itu diganti menjadi LGBT. Teman-teman tahu apa itu LGBT? Kepanjangannya sendiri itu adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, untuk nama-nama ini semakin populer itu sampai sekarang, teman-teman. Istilah umumnya itu untuk orang-orang yang biasa disebut sebagai jenis kelamin yang tidak sesuai. Itu contohnya ini, identitas gender atau ekspresi yang biasa itu tidak sesuai dengan kebiasaannya, atau jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir tidak sesuai. Tetapi beberapa itu juga tidak mengidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Terkadang semua itu lebih suka disebutkan sebagai istilahnya itu gender queer atau varian gender. Nah, dalam masyarakat peran gender diidentifikasikan dan ditegakkan secara ketat. Orang-orang yang perilakunya berbeda dari norma-norma tersebut itu telah menjadi sasaran, terisolasi, dan sering dituntut. Orientasi seksual yang dibenarkan ini tertanam dalam kebiasaan informal, aturan hukum, lalu ada bahkan itu politik. Tetapi tentu saja ada masyarakat di mana identitas seksual dan orientasi seksual itu tidak diidentifikasikan secara ketat, teman-teman. Budaya yang berbeda itu dapat mendorong sikap khusus terhadap jenis orientasi seksual tertentu, teman-teman.
Nah, hampir dalam semua kasus kaum gay dan lesbian itu mencoba beradaptasi dengan norma dan harapan tradisional. Yang pertama ada nih, menurut penelitian Li Yanhee, kebanyakan pria gay di Cina akhirnya memilih untuk menikahi seorang wanita. Kenapa? Karena di Cina sendiri laki-laki itu berada di bawah tekanan sosial yang serius untuk menikah dan memiliki keluarga, sehingga mereka dapat menyembunyikan orientasi seksual mereka agar sesuai dengan norma budaya tradisional. Nah, norma-norma ini bukan hanya prinsip-prinsip abstrak, teman-teman. Misalnya, dalam perkawinan adat Tionghoa, pihak laki-laki harus melaksanakan kewajiban-kewajiban keluarga, teman-teman. Seperti memperoleh menantu perempuan, lalu menghidupin orang tua suaminya, dan melahirkan anak laki-laki yang akan menafkahi kesejahteraan keluarganya. Nah, ada dua pemahaman dasar mengenai penyebab homoseksualitas, teman-teman. Nah, yang pertama, menurut pendekatan genetik, individu mengekspresikan perilaku homoseksual karena dimotivasi secara genetik, dan budaya itu hanya memiliki sedikit dampak pada homoseksualitas. Nah, yang kedua, menurut pendekatan lingkungan, faktor sosial dan budaya itu menyebabkan homoseksualitas lebih dari ada yang lain. Nah, ini beberapa pendapat dari penulis di Yunani. Homoseksualitas itu misalnya terjadi di bawah kondisi politik dan sosial ekonomi tertentu. Di antaranya itu adalah stratifikasi sosial yang kuat, lalu kelas kemiskinan yang besar, lalu sistem politik yang terdesentralisasi, dan tidak adanya pendidikan formal. Baik teman-teman, kita akan masuk ke sex and sexuality, some cross cultural similarities, atau disebut sebagai seks dan seksualitas. Nah, di sini nanti ada beberapa kesamaan lintas budaya. Page 6 1989 menemukan bahwa lintas budaya, perzinahan, dan kemandulan atau ketidakmampuan untuk mengandung anak itu adalah alasan yang paling umum untuk perceraian, teman-teman. Nah, ini ada beberapa aspek dari tarik pria maupun wanita di antar kepribadian. Yang pertama, untuk karakteristik seperti kebaikan, pengertian, kecerdasan, kesehatan yang baik, stabilitas emosional, ketergantungan, dan di posisi yang menyenangkan itu dianggap menarik di lintas budaya pada wanita. Nah, di pria dimanapun itu bereaksi lebih negatif daripada wanita ketika pasangan mereka itu berbagi fantasi seksual tentang hubungan seks dengan orang lain. Nah, yang ketiga, wanita di mana-mana lebih tertekan daripada pria ketika pasangannya itu mencium orang lain, teman-teman. Nah, ini ada berbagai fenomena lintas budaya di berbagai tempat ya, teman-teman. Yang pertama itu ada mencium. Nah, bercium itu merupakan fenomena lintas budaya, teman-teman. Namun bercium tidak diketahui oleh beberapa budaya, terkhususnya itu di Afrika dan Amerika Selatan. Nah, yang kedua menyentuh. Nah, menyentuh itu kan juga termasuk tindakan komunikasi yang normal ya, teman-teman. Tetapi di dalam negara-negara Mediterania itu terlihat seperti asing, teman-teman. Lalu yang ketiga, kesetiaan perkawinan. Nah, itu juga merupakan persyaratan lintas budaya, teman-teman. Namun di antara beberapa masyarakat kutub utara itu dianggap normal dan ramah jika menawarkan istri tuan rumah kepada seorang tamu. Nah, ini ada beberapa preferensi karakteristik pasangan ya, teman-teman. Yang pertama itu ada baik dan pengertian. Lalu yang tingkat kedua itu ada cerdas. Yang ketiga ada kepribadian yang menggairahkan. Lalu yang keempat ada sehat jasmani. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu ada religius. Nah, terlepas dari kesamaan gender lintas budaya,
Secara keseluruhan ada beberapa perbedaan dalam preferensi. Menurut berbagai survei, itu pria hampir secara universal lebih menyukai ketampanan pada wanita. Sedangkan wanita memilih kapasitas penghasilan yang baik sebagai karakteristik terpenting dari pasangan lawan jenis. Nah, ini perbandingan pemuda Hispanik dan kulit putih. Dibandingkan dengan laki-laki muda Hispanik dan kulit putih pada usia 14 sampai 21 tahun, pemuda kulit hitam itu lebih aktif secara seksual, teman-teman. Nah, lebih dari 35% orang kulit hitam melaporkan bahwa dia melakukan 6 sampai lebih melakukan seksual selama hidup mereka. Lalu tarif untuk pemuda Hispanik dan kulit putih itu adalah 12 poin lebih rendah daripada kulit hitam. Lalu wanita muda Afrika Amerika memulai kehidupan seksual itu lebih awal daripada wanita kulit putih. Namun jika perbedaan kelas sosial itu dipertimbangkan, tidak ada perbedaan antara kedua kelompok, tapi kedua kelompok itu sama-sama terpengaruh oleh pelecehan seksual.